Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami, dan pagi hari ini kembali lagi kami merenungkan firman-Mu sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti akan firman-Mu, dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami siap merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu saat tiada jalan. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1-12. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu, kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mungkin pernah diperhadapkan dengan situasi pelik, di mana kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita mengalami kebuntuan yang membuat kita bingung. Namun, firman Tuhan tidak hanya mengajarkan ketetapan-ketetapan yang harus kita lakukan, tetapi juga memberi arahan tentang bagaimana kita harus bertindak saat kita benar-benar tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan inilah yang kita temukan dalam bacaan Alkitab hari ini. Saudara, sepanjang kisah ini kita bisa membaca keadaan bangsa Yehuda yang begitu terjepit. Saat itu orang Moab dan orang Amon bersama-sama sepasukan orang Meunim datang hendak berperang. Dalam situasi takut dan genting, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Yosafat memilih untuk percaya kepada Tuhan.
tetapi mata kami tertuju kepadamu. Itulah kata Yosafat. Ia mengajak seluruh umat Yehuda untuk berpuasa serta memohon pertolongan Tuhan. Perhatikan doa yang ia panjatkan, saudara. Ia memperkatakan kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan serta menyerukan janji-janji Tuhan kepada bangsanya, yang tentu saja memberi mereka penghiburan dan kekuatan. Hingga pada waktunya Tuhan memberikan arahan, pertolongan, dan kemenangan. Itulah buah dari kepercayaan mereka. Hal yang sama dapat kita lakukan, saudara. Mungkin saja kita sedang mengalami hal-hal serupa. Tidak tahu mau kemana dan mesti berbuat apa. Segala cara kita pertimbangkan namun tetap tidak menemukan jalan keluar. Saudara, ketahuilah bahwa memang tidak semua hal harus kita pahami. Yang perlu kita mengerti adalah bahwa kebuntuan diizinkan Tuhan terjadi agar kita tidak lagi mengandalkan diri sendiri, sebaliknya mengandalkan Dia dan hanya berfokus kepadanya. Saudara, teladanilah apa yang telah dilakukan Yosafat. Di tengah kebuntuan, jangan sampai kita kehilangan iman dan meragukan janji-janji firman Tuhan. Kepercayaan kita padanya haruslah teruji oleh masalah. Dan tepat pada waktunya, Tuhan akan memberi jalan keluar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Tuhan membukakan jalan saat tiada jalan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa ketika kami mengalami kebuntuan sekalipun, ada Tuhan yang akan memberikan jalan bagi kami. Kami bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau. Tidak ada yang mustahil bagimu. Itulah yang kami percayai. Mungkin di antara kami pagi hari ini sedang mengalami hal serupa. Namun kami percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam aktivitas kami hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan pimpin kami. Sehingga kami bisa menjalani sepanjang hari ini dengan penuh semangat dan sukacita dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.